Om Swastiastu. We meet again. Second round. Jadi saya dipaksa lagi untuk rondo berikutnya. And again, what the topic? Okay, 1, 2, 3. Okay, we continue this. Atithi Devo Bhava. We continue this Atithi guest. We are a guest. You are a guest. You are a guest. You are a guest. Even this is your house, ya. You are a guest. Jadi kita semua adalah tamu. Anda tamu, Anda tamu, Anda tamu, semua tamu. Saya tamu. I'm also a guest. We are a guest in this world. We are a guest in this material world. We are coming to this material world as a guest. Remember this. We are a guest. Jadi kita datang ke dunia ini sebagai tamu. Kita adalah tamu. Tamu yang datang mampir 2 hari, nunas kopi, lalu pergi. We are a guest, this kind of guest. Come here for 2 days visit to get a hot chocolate. Like today, I went to Daniel's house with a hot chocolate and I left. So we are coming to this material world only to get hot chocolate. Then we will go. Kita datang ke dunia ini hanya untuk hadir sebagai tamu 2 hari lalu pergi. We will leave this world because we are a guest. We cannot stay permanent here. No permanent stay. You are guest. This is my hotel. You come here, you pay and go. If you pay more, you can stay more. 1-2 days more. Jadi kehadiran kita ke dunia ini adalah sebagai tamu. Kita bertamu ke dunia ini. We are a guest. We are a guest and we are a guest. Once a guest came to my house. He was without food, without any clothes, just what he wear. He was an Indian. He heard from my neighbor that, oh, my brother, he used to go to India, you go there, meet him. Luckily, I was at home that time. Okay, he came and we welcome him in a good way and he started to stay in my house. He was very happy and slowly became like a family member. But what happened? Slowly, he started to give order to us. Do this, don't do this, don't do that. And he started to make his own room there, his own house. Jadi satu kali saya kedatangan tamu. Ya, lama, mungkin tahun 80-an. Kawan dari India, entah bagaimana ceritanya yang tidak saya perlukan ceritakan di sini. Jadi, beliau datang tanpa makanan, tanpa pakaian, hanya yang dipakai saja. Segitu, tanpa tas bahkan gitu. Jadi tidak ada bekal apa-apa.
Tetangga saya melihat, dibilang, oh itu saudara saya sering ke India, kamu datang ke sana. Datanglah ke rumah, dan kebetulan saya ada di rumah. Kita ajak, sambut dengan baik sebagai tamu. Nah, tinggal dengan senang hati di rumah. Dia senang sekali. He was very happy with us. Ya, tapi lama mulailah dia menjadi tuan rumah. Dia mulai memerintah, jangan gitu, kamu lakukan ini, kamu yang di situ lakukan ini. Jadi mulai merintah. He started to give order to all of us. You do this, don't do that, don't do that. Jadi kalau kita bertamu seperti itu, salah. If you come, you visit the house of Daniel, and you started to give order to Daniel, don't do this, you do that. You should keep this in that room, not here. Huh? What kind of guest you are? Huh? So, when you come to this world as a guest, you should behave like a guest, not like the owner of this world. You have nothing. You bring nothing to this world, yeah? At that time, what you bring with you? Huh? If you remember now, you will feel shy to say that you have nothing with you. Jadi, kalau kita menjadi tamu ke dunia ini, pertahankanlah ketamuan kita. Bahwa kita hanyalah tamu, kita bukan pemilik dunia ini. We are not the owner of this world. We are not supposed to stay permanent in this world. Kita tidak akan menjadi orang yang tinggal permanen di dunia ini. That's also our Indonesian language, permanent. We will not stay in this world forever, because only a visit. A visit we don't understand when we will leave. And we cannot decide when we will leave. Jadi kita hanyalah tamu-tamu yang tidak akan bisa menentukan ketamuan kita sampai kapan di dunia ini. Hanya untuk waktu yang kita tidak bisa pahami, yang kita tidak bisa ciptakan, tidak bisa pastikan kapan saya harus pergi dari dunia ini. When I will leave this world, I cannot take it in my diary. You cannot decide when you will leave this world. And by force we will go. So powerful force. It's called Mahakala. This powerful force, Mahakala, will by force send you out from this world. Jadi kita akan dipaksa oleh kekuatan pemaksa yang luar biasa, yang maha kuat, yang namanya Mahakala. Sang Yang Mahakala. Beliau, kekuatan yang maha kuat ini akan memaksa kita untuk keluar dari dunia material ini, dari alam ini, ketika sudah waktunya yang beliau punya rahasianya. Mahakala only keeping the secret in his hand. Nobody. Nggak ada yang tahu. This is very important to understand. We are a guest in this world. We are not the owner of this world. Ini sangat penting kita pahami bahwa kita hanya tamu, sebentar saja.
dalam waktu yang kita tidak tahu. Dan ini harus melekat di dalam kesadaran kita. This should become your blood. This teaching should come into every cells of your body. Become your blood. You become your flesh. Harus menjadi darah daging kita. Bahwa kita hanya untuk sementara datang ke dunia ini. Lalu sebagai tamu, apa yang harus kita perhatikan? Satu, seperti tadi, kita harus mengerti diri kita tamu dan kita bukan owner atau pemilik dunia ini, bahwa kita tidak akan permanen di dunia ini. Lalu sebagai tamu, kita harus tahu diri bahwa pemilik alam semesta ini ada. Jadi ketika kita mendapatkan apapun di alam ini, harus kita sadar itu ada yang memiliki, bukan kita yang memiliki. Now, you should behave like a guest. After you understand, after you realize that you are a guest in this world, in this material world, now you behave like a guest. How to behave like a guest? You should understand who is the owner of this material world, who is the owner of this world. And you are a guest, you are not the owner. When you get something, you should understand it's belong to the owner of this world, not belong to you. And before using that, before taking that, you need to offer back, give back to the owner. And now you wait what and how the owner will give to you. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu di dunia ini, hormati itu sebagai milik dari sang pemilik alam. Ya, kita tidak berhak, kita tidak mempunyai hak untuk menikmati langsung atau mengakui pemberian atau titipan beliau itu. Begitu kita mendapatkannya, apa saja kembalikan kepada beliau. Whatever we get, yeah, we should offer back to the owner. Give back to the owner of this world. After that, we will receive whatever we will be given by the owner of this material world. Jadi setelah kita persembahkan balik kepada pemilik dari segala sesuatu yang kita dapatkan, maka beliau akan memberikan balik kepada kita untuk kita manfaatkan. Itulah dan sebegitulah hak kita. That is your right. Only what you will get after you offer back. Not enjoying direct. But we will enjoy everything after we offer back to the owner of this world. And when we get after making offering, yeah, after offering back to the owner, what we will get, that is a nectar. That is nectar. More valuable than we enjoy direct. Jadi ketika kita mendapatkan segala sesuatu di dunia ini, kita kembalikan kepada sang pemilik, maka sang pemilik setelah menyaringnya, Asnami Pretat mana, dia mengatakan, aku akan menerima apa yang kau persembahkan kepadaku, aku akan memakan apa yang kau persembahkan kepada aku akan mengalaminya, lalu memberikan balik kepadamu. Setelah Tuhan menerima persembahan balik milik beliau, kita kembalikan kepada beliau. Setelah beliau menerima, maka akan diberikanlah kepada kita untuk kita manfaatkan, untuk kita nikmati. Dan dia berubah menjadi amerta. Tidak lagi, misalnya kita mempersembahkan buah, tidak lagi buah yang kita terima, tapi itu amerta. Banyak masalah bisa diselesaikan oleh
lungsuran. Seperti kemarin kita bicarakan. Jadi orang membuat banten besar-besar, diaturkan ke pura gebogan, mewah, bagus, besar. Begitu keluar dari pura, mereka tidak memahami kemuliaan lungsuran itu. Mereka tidak tunas, tidak makan, tetapi mereka ke restoran. Tidak memahami bahwa buah yang kita persembahkan, jajan yang kita persembahkan kepada beliau tidak lagi buah, tidak lagi jajan, melainkan amerta. Hanya agompesan jaja lungsurannya itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Karena dia amerta, bukan lagi jajan. Jadi hati-hati kita menelantarkan lungsuran. Be careful not to wasting what you offering to God. Yeah? You just offer and you will not receive it as nectar, as blessing from God. When you offer just one fruit, you take it back with full respect. It will cleansing you. It will kick away so many problems from yourself. So never understand what we offer to God. It's still fruit you offer to God. It's still fruit, but it's not fruit. It's a nectar. Jadi kita sebagai tamu, we are a guest in this world. We have no right to enjoying everything in this world without offering to the owner of this world. And we should understand we will not stay permanent here. At any time, we should be ready to go. Jadi kita tidak permanen tinggal di sini. Setiap saat kita harus siap siaga untuk pergi dari dunia ini karena kita tamu. Oleh karena itu sebagai tamu kita pinter-pinterlah mempergunakan, memanfaatkan segala sesuatu yang diberikan, dikaruniai kepada kita. Yang sering kita katakan titipan Tuhan itu, titipan Widi itu harus kita pahami sebagai titipan. Manfaatkan dengan baik, manfaatkan dengan bijak. Titipan artinya untuk seseorang, untuk dimanfaatkan, bukan titipan untuk kita simpan. Whatever you get in this world, it's not 100% only for you. Some percent belong to others. You get salary, not all salary belong to you. In some part of your salary, it belong to others. The owner of this world giving you in this way. Hey, also, hey, yes. Hey, La. Hey, your name is Elena. Huh? Hey, Elena. I give this to you. Please give to Ozu. It's mean like that. Not all for you, Careful to enjoy all your salary for yourself. Some part you should understand it's not belong to you, belong to others. You should give that part to the needy. Jadi kita harus memahami tidak semua yang kita dapatkan di dunia itu untuk diri kita. Contohnya gaji. Tidak keseluruhan gaji itu untuk kita. Sebagian dari gaji itu untuk yang lain. Jadi Tuhan menitipkan untuk, titipan itu artinya untuk yang lain. Jadi dititipkan kepada kita untuk yang lain. Nah, bagian yang untuk orang lain itu, untuk yang lain itu memang harus kita berikan.
Kita sisihkan, jangan kita akui. Magradha kasaswidhanam. Jangan menginginkan hak milik orang lain. Do not take others' belonging. Some part of your salary is belong to others. Don't take that part. And even out of your salary, you will take others' belonging, others' pocket. Jadi hati-hati kita. Sebagian dari gaji itu milik orang lain, diperuntukkan untuk orang lain, jangan diambil itu. Magridha kasaswidanam, dana itu, uang itu, jatah itu untuk orang lain, jangan kita ambil. Apalagi yang di luar gaji kita. Dalam tulisan, kalau tidak salah 2 minggu lalu di Bali Post, kita ada menyebutkan itu, hiduplah sesuai dengan penghasilan. Jangan memaksakan diri untuk hidup di luar penghasilan. Jadi jangan kita menginginkan hak jatah orang lain. Inilah rahasia hidup berbahagia. This is the secret of happy life. Do not keep others' belonging. Do not take others' belonging. Do not rob others' belonging. This is the secret of happy life. How to become happy in this life. This is the secret. Jadi kita jangan miliki yang bukan milik. Jangan jadi pemilik di dunia ini. Do not keep others belonging as your belonging. Because you have nothing in this world. Everything just come on level like this. If you will not use for good of others, it will be taken again by this Mahakala. You have million, billion in the bank, your bank account. It will be useless. God give this to you to use, not to keep. So use in a wise way, whatever you get, for the benefit of others, for the good of others, for the sake of others, for the welfare of others. Kita dititipkan oleh Tuhan sesuatu, jangan pahami itu untuk diri kita atau untuk kita simpan. Kita mati, tidak berguna dia. Jadi apa yang dititipkan kepada kita, manfaatkan sekarang juga. You use it now in a wise way, dalam kebijakan yang baik. Pergunakan itu. Karena itulah tujuan Tuhan menitipkan kepada kita. That is the purpose of God, to give you, to give to others, for the welfare of others. If you do this, God will give you again, give you more and more. And you do more your divine service. Jadi ketika kita menggunakan ini untuk yang lain, maka Tuhan akan memberikan lagi kepada kita. Tuhan akan memberikan lagi kepada kita. Kalau kita miliki titipan Tuhan itu yang diperuntukkan untuk yang lain, kalau kita miliki atau milik orang lain di luar hak kita pun kita rampas, kita miliki, maka Tuhan tidak ada alasan untuk memberikan kita lagi dan lagi. When you keep belonging of others, you take, you rob belonging of others, then God has no reason to give you more, to give you more. Maybe you will get more money, more house, more hotel, but you will get no peace of mind. You will not get a real happiness in your life. And after that, only in 10 years, after you get that, after 10 years, pain will started coming. Jadi kalau kita memaksakan mengambil hak orang,
Tuhan tidak ada alasan lagi memberikan kepada kita. Kalau toh Tuhan memberikan lagi kepada kita, memberikan hotel, rumah, mobil, uang, emas, berlian, apa saja diberikan lagi, kita menjadi mekar duniawi, tetapi kita tidak akan memiliki kedamaian batin. Tidak akan pernah ada kebahagiaan datang kepada kita. Karena apa? Karena kita misusing the titipan Tuhan itu, kita salah gunakan. So we are a guest. We should understand our identity. Identitas kita adalah seorang tamu di dunia ini, bukan seorang milik di dunia. We are not the owner, we are a guest. And finally, we will go from this house, big house. We will go from this world. Jadi kita akan, pada waktunya kita akan pergi dari dunia ini. Sebagai tamu lah pergi kita. Go as a guest, not as the owner of this world. When you go, when you leave this body as the owner of this world, you will not leave your body in a peaceful way. And you cannot depart to divine world. You will stuck in here. You're wandering here and there as a ghost. Ghost. Why? Because you're not in your identity as a guest. You become the owner. That's why gate is closed. You cannot go. You can go only if you keep your identity as a guest of this world. Jadi kenapa kita tidak bisa pergi murni dari dunia ini? Karena kita tidak kembali kita itu sebagai identitas kita yang sejatinya sebagai seorang tamu, tetapi kita menjaga diri kita sebagai pemilik. Ketika kita kesadaran kita diisi oleh kepemilikan, maka kita tidak bisa pergi dengan baik, walaupun diaben dengan badai tumpang berapapun. Tidak bisa kita berangkat karena kita masih menjaga kepemilikan. Jadi ketika kita menjaga diri kita sebagai tamu dan pergi dari dunia ini sebagai tamu, maka pintu pembebasan itu terbuka. Karena kita bertamu ke dunia ini, pulang akan kembali ke asal muasal kita. Sangkan asal muasal kita, paraning ke sana kita. Asal muasal. Kita dari mana, kita akan kembali ke sana. Tetapi kalau di tempat bertamu kita menganggap diri kita pemilik, maka kita tidak akan ikhlas meninggalkan tempat ini. Kita akan terperangkap di tempat kita bertamu. Kita lupa akan rumah asli kita. So you will miss your real house, real home, back home, when you will understand you are a guest in here in this world. You will go smoothly when you understand you belong to that real world. Your real house is there, not in this temporary world, illusionary world, imitation world, a time being world. So we are not the owner of this world. We are a guest. Atithi, we are a guest in this world. Act as a guest and go as a guest. Bertamu kita di dunia ini sebagai tamulah, jangan sebagai pemilik, dan pergilah sebagai tamu. Maka pintu pembebasan pastilah terbuka dengan sendirinya. Nah, inilah cara kita menjaga kesadaran kita supaya jangan kita terperangkap di dunia ini.
Hidup hanya bertamu di sini, lalu kita bertengkar, saling menjatuhkan, saling cakar-mencakar. Tidak baik. Kita keluarga, semua keluarga, sama-sama datang sebagai tamu, ya berikan perhatian pada how to go back to our own real place, real beautiful home, beautiful house, and that is the palace. Nah, bagaimana ketika kita saling bahu-membahu, bantu-membantu, senggacadham, jalan bersama, jangan jalan saling singgung. Kalau ada kawan kita kurang dan lebih, bantu, bukan dorong. Ini cara kita hidup di dunia ini karena kita sama-sama tamu. Sang wadadwam berbicara yang sama. Yang sama artinya berbicara yang sama, baik, memberikan karunia pada orang. Sang menang si janatam. Bahwa kita perlu juga berpikir yang indah-indah. Sama-sama kita berpikir yang indah. Berpikir indah untuk orang lain, yang lain berpikir indah untuk diri kita. Maka kita akan bersama-sama maju, bukan bersama-sama tenggelam. Demikian kawan-kawan, kita tamu di dunia ini. So, when we understand we are a guest in this room, you are guest, we are guest, we are guest, oh, we are guest, then let's go together. Sanggacadham, let's make your step together. Speak, speak good. Then, sama menang si Janatan, we think the same, that we think good for us, we are a guest. So, good night and no third round ya. Jadi selamat pagi, selamat beraktivitas kawan-kawan di tanah air dan selamat beristirahat. Take a good rest for our friends here in Europe. Radhe Radhe. No third round. Tidak ada ronde ketiga. Radhe Radhe. Selamat kawan-kawan semua. Be happy, all of you. Radhe.